Nah teman-teman, kita mau analisis hasil wawancara kita kemarin di Klapertat Quiz and Resto. Nah sebelumnya kita lihat dulu videonya ya. Klapertat Quiz and Resto adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner. Terletak di Jalan Pangrango nomor 25 Bogor, Klapertat Quiz and Resto hadir dengan konsep one stop shopping food, di mana pengunjung selain dapat menikmati makanan utama, juga bisa membeli oleh-oleh aneka cake dan pastry. Klapertat adalah produk unggulan dan menjadi produk yang khas di tempat ini. Klapertat hadir dengan berbagai macam varian rasa, mulai dari original, strawberry, blueberry, green tea, dan masih banyak lagi. Setelah lebih dari 5 tahun berdiri, Klapertat Quiz and Resto kini telah melakukan banyak perubahan dan inovasi, mulai dari tempat, produk, hingga manajerial perusahaan, serta pembaharuan dalam pembuatan website dan sosial media. Itu semua dilakukan guna bisa tetap bertahan di dalam ketatnya persaingan di dunia bisnis kuliner saat ini. Jadi awalnya itu hanya untuk distribusi snack box. Kita mulai sih dari 2001 tadi. Kalau untuk untuk restonya ini kita dari 2013. Untuk pertama konsepnya hanya untuk take away aja jadi orang beli langsung pulang karena untuk oleh-oleh sebenarnya, bukan untuk restoran. Pertama kita kan awalnya dari snack box, kita bisa buka untuk take away ya di Jalan Pangrango nomor 8 ini. Kemudian dari situ kita pindah lagi ke Pangrango 25 sebelahnya membuka restoran. Nah dari situ kita lebih banyak inovasi produk lain. Jadi kita buat ikut Klapertat Green Tea, terus kita buat Klapertat Rasa Talas. Kita mulai memasuki pasar-pasar dari media sosial maupun website kita buat advertising di iklannya. Karena kalau nggak ada yang anggap dalam perubahan, kita akan tergerus terus sama bisnis yang lain yang semakin kreatif dan semakin maju dalam hal rasa maupun packagingnya. Dalam responnya pertama dalam media promosi yang pasti. Kita mulai giat di jajaran sosial ini, kita mulai kelola dan itu hasilnya sangat-sangat lumayan positif ya. Dan dari situ kita mulai buka website juga, banyak order online lewat website malah. Perbaikan fasilitas ini kita tadinya nggak ada fasilitas buat keluarga, hanya take away dan beberapa tempat makan saja. Kita ada namanya direct sales di sini untuk strategi promosinya. Pertama dari segi SDM yang pasti. Lebih menyeleksi lebih ketat lagi untuk perekrutan karyawannya. Ya, kreativitas memang sangat-sangat penting ya Mas ya. Pertama itu ya, ini tombol yang ini nih. Jadi di restoran lain kayaknya sih belum ada ya. Jadi memudahkan juga untuk servis di Klapertat Quiz. Jadi tinggal mencet tombol, nggak harus manggil-manggil waiters yang biasa seperti di restoran lain. Kita inovasi yang lumayan kreatif gitu. Jadi sosis yang panjangnya 57 cm dan dihidangkan untuk bisa sampai 3 orang itu kan belum ada kayak di restoran lain gitu. Nah, Ri, menurut kamu perubahan itu apa sih? Kalau menurut gue sih ya, perubahan, khususnya di dalam organisasi itu sendiri, biasanya itu terjadi pada sumber daya manusia, struktur, maupun teknologi di dalam organisasi. Kalau di Klapertat Quiz and Resto ini kan perubahannya yang pertama ada di ekspansi perusahaan, seperti pengembangan produk, tempat, dan cara melakukan promosi. Nah, itu semua termasuk dalam perubahan apa ya? Menurut gue, perubahan yang terjadi itu merupakan perubahan yang terencana, yang didasari oleh faktor internal dan faktor eksternal, yang bertujuan untuk meningkatkan profit perusahaan. Oh, gitu ya. Oh iya, tadi narasumber mengatakan bahwa ada kendala nih dalam melakukan perubahan. Nah, salah satunya dari aspek SDM. Iya, SDM merupakan salah satu kendala utama dalam perubahan organisasi. Berarti kendala itu harus ditemukan solusinya ya, agar tidak menghambat operasi perusahaan. Lalu, siapa aja ya yang terlibat di dalam perubahan organisasi itu? Nah, kalau menurut gue sih yang termasuk sebagai agen perubah itu ada 3. Yang pertama, manajer, non-manajer, sama konsultan. Nah, itu. Menurut kalian, penting nggak kreativitas di dalam sebuah inovasi itu? Iya, contohnya tadi di Klapertat Quiz and Resto, mereka sangat kreatif dalam berinovasi mengembangkan produk-produknya. Contohnya ada long sosis,
ada Clubber Tart Green Tea, terus juga fasilitasnya ditambah, dan juga ada fasilitas tombol yang memanggil pelayannya. Itu kan sangat kreatif ya. Jadi implementasi kreativitas di dalam suatu organisasi itu sangat penting dan berpengaruh ya. Nah, sepertinya udah cukup ya untuk analisis perubahan dan inovasi Clover Tart with Ernesto. Tinggal nanti kita buatin papernya aja. Yaudah yuk.